semakin tinggi ketakwaan seseorang, dia semakin bisa mengendalikan kata-katanya, emosinya, keputusan-keputusannya. Jadi harus mulai kita evaluasi ini ya, sahabat-sahabatku yang baik, tentang sikap mudah marah. Karena sikap mudah marah ini menunjukkan kualitas. Nah, gimana korelasinya? Kok orang yang bertakwa nggak lebih mudah marah? Begini hadirin, karena makin yakin ke Allah, makin yakin bahwa segala kejadian itu terjadi dengan izin Allah. Misalkan ya, ada sesuatu yang omongan menyakitkan. Nah, perkataan yang menyakitkan ini dia akan ketika terjadi misalkan dihina. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Oh, ini sudah takdirmu ya Allah. Saya menghadapi episode ada orang yang menghina, merendahkan. Jadi ketika kita dihina dan direndahkan, kita udah tahu, oh ini sudah waktunya saya mendapat ujian ini. Oh, ujian ini adalah ladang amal dari Allah, ladang ilmu, ladang pahala. Jadi ketika ada kejadian itu langsung pikirannya ini terjadi dengan izin Allah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kebaikan saya dapat ilmu, saya dapat penggugur dosa, saya dapat pahala sabar, saya dapat kesempatan membalas keburukan dengan cara yang baik. Jadi ketika terjadi sesuatu itu kaitan ke Allah, dia lebih suka dengan saya disakiti, saya berguguran dosa. Jadi pada waktu kita diperlakukan tidak baik, maka orang yang ngait kepada Allah, tak yakin ini terjadi dengan izin Allah, ini pasti ada kebaikan, di balik nggak enak ini pasti ada hikmahnya, ini ada penggugur dosa, ini ada pahala sabar, jadilah sikapnya jadi bagus. Halo? Jelas nggak ya? Jelas. Nah, begitu. Ini Ate udah pernah kan ya siaran ini belum? Kalau udah ya, kalau yang ulang ya. Nggak apa-apa diulangi, lebih meyakinkan. Ya nggak apa-apa ya. Jadi supaya kenapa ada orang sabar nggak sabar? Nah, karena orang yang sabar itu mengaitkan bahwa kepahitan itu yang bikin jengkel itu, oh ini terjadi dengan izin Allah, ini pasti ada hikmahnya, ini sudah diukur oleh Allah, ini akan jadi penggugur dosa dari Allah untuk saya, ini jadi pahala sabar, ini bisa mengangkat derajat. Akibatnya dia tidak merasa sebagai korban lah, ya kan. Orang-orang yang sering tidak sabar tuh merasa dirinya tuh korban, jadi sibuk menyalahkan orang lain. Tapi bagi orang yang takwa, ya dia tahu ini adalah ujian, ya nggak mungkin orang suka semua ke kita, nggak mungkin, pasti ada yang seksi tidak sukanya. Kalau udah, kenapa saya cerita lagi atau Faruk? Dikira teh belum. Gimana nih, dihapus yang tadi? Lanjut aja lah dengan bahasan dimodifikasi ya. Lalu wal kadimin al-qaidha, kemudian wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kualitas kemampuan kita memaafkan orang lain ya, itu adalah salah satu alat ukur ketakwaan kita. Jadi semakin bagus ketakwaan seseorang, dia nggak ada tuh dendam, kesumat ya, mudah ingat terus kesalahan orang. Enggak lah, dia suka aja memaafkan. Ya, kenapa? Karena tahu bahwa kalau kita memaafkan, Allah juga akan mengampuni kita. Jadi dia seorang yang bertakwa itu, misalkan kalau ada yang menyakiti, mau apa nih? Saya mau dendam atau mau saya maafkan? Kalau saya maafkan, berarti saya akan dapat ampunan dari Allah. Kalau saya maafkan, inilah yang dicontohkan Rasulullah. Kalau saya maafkan, ini yang disukai oleh Allah.
Jadi orang-orang yang bertakwa itu nggak mau tuh memendam kebencian, kedendaman. Nah, ini memaafkan. Jadi kalau mau tidur tuh ya doa saja, ya Allah, saya maafkan hamba-hambamu yang menghina, menyakiti saya. Ampuni mereka, mereka juga saudara. Mereka adalah hambamu, mereka ciptaanmu. Kasihan mereka sudah jadi jalan menghina, menyakiti saya. Nah begitulah jadinya nggak ada mau tidur sakit hati, dendam, enggak lah, maafkan aja. Nah orang-orang yang makin bertakwa itu pemaaf, memaafkan sebelum orang meminta maaf. Ya jadi enak, segera ya kan. Kalau kurang takwa mau tidur terus jengkel, sakit hati, dendam, kesumat, capek. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, sesudah tidak marah, kita maafkan, kita berbuat baik, kita doakan kebaikan, kita sambungkan silaturahim kepada yang memutuskan, kita datangi orang yang tidak mau mendatangi, ya kita kirim ke orang yang pelit kepada kita. Seperti itulah, jadi kita berbuat ihsan terus. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, ya itu normal, wajar. Tapi kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik ke kita, itu top. Ya itulah yang dicontohkan Rasul. Nah, jadi jangan sampai kehilangan kita kesempatan meraih kedudukan sebagai ahli takwa dengan cara membalas keburukan, idfa billati hiya ahsan. Nah begitu Bapak Ibu yang baik. Terus ayat 134 ya, sekarang 134. Walladzina idza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ciri lainnya orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Jadi cirinya adalah kalau bikin salah cepat sekali ingat ke Allah. Lalu mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Nah, jadi ciri orang yang takwa itu bukan orang yang tidak punya dosa sama sekali, tapi orang yang kalau bikin salah segera ingat Allah, segera minta ampun kepada Allah, dan berhenti tidak melanjutkan perbuatan jeleknya. Ini penting sahabatku sekalian. Kalau kita sibuk saja dengan dosa dan tidak ingat kepada Allah, tidak bertobat, maka tidak termasuk ahli takwa. Ciri ahli takwa itu ya kalau tergelincir segera sadar, ingat kepada Allah. Allah menyaksikan apa yang saya lakukan, Allah mendengarkan apa yang saya perbuat, Allah mengetahui segala maksiat saya ini. Aduh ampun ya Allah. Dan dia segera berhenti. Dia menyesal, dia berhenti, dan dia ya hijrah lah. Jadi jangan menganggap bahwa orang takwa itu tidak punya dosa sama sekali. Hanya tidak pernah niat berbuat dosa dan berusaha menjauhi dosa, tapi ketika tergelincir segera ingat Allah, segera minta ampun, dan berhenti. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Mereka mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi.